Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tintan Sufifa dari kelas C dengan nomor induk mahasiswa 24505010111020. Akan menjelaskan rangkaian tugas pekan sosiologi peternakan yang sudah saya kerjakan 5 pekan ini. Nah, di sini saya mengambil kasus lumpy skin disease. Apa sih kasus lumpy skin disease itu? Lumpy skin disease adalah salah satu penyakit yang menyerang hewan ternak sapi dan kerbau. Karena kedua hewan ini rentan tertular penyakit tersebut. Penyakit ini dicirikan dengan adanya benjolan pada kulit sapi atau kerbau. Virus ini ditularkan melalui arthropoda, terutama serangga penghisap darah seperti nyamuk, lalat, caplak, serta pakan dan air yang terkontaminasi, serta penularan langsung melalui saliva, sekresi hidung, dan air mani. Penyakit ini menyebabkan timbulnya benjolan atau bintik-bintik pada kulit hewan yang tertular, yang diawali dengan bintik kecil dan keras, kemudian secara bertahap tumbuh ukurannya dan menjadi lembut serta berisi cairan. Ada beberapa solusi untuk mengatasi permasalahan ini, yaitu edukasi komunitas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama para peternak mengenai bahaya LSD dan cara penularannya. Kemudian ada pembentukan kelompok peternak. Hal ini memungkinkan adanya kolaborasi dalam pengendalian wabah dan pengadaan vaksin untuk hewan ternak. Ada pelaporan dini dan partisipasi dalam program vaksinasi. Dalam penanganan lumpy skin disease ini ada beberapa pihak yang saling berkaitan dan dibagi dalam 3 bagian, yaitu ada kooperasi, akomodasi, dan asimilasi. Nah, di kooperasi ini ada hubungan antara pemerintah provinsi dan dinas kabupaten atau kota. Hubungan keduanya yaitu koordinasi dalam melaksanakan program vaksinasi, pengawasan lalu lintas ternak, dan edukasi kepada peternak. Lalu hubungan antara pemerintah provinsi dan Kementerian Pertanian, yaitu kerjasama dalam distribusi vaksin dan obat-obatan serta penerapan kebijakan nasional ke daerah. Lalu hubungan antara peternak dan tenaga vaksinator, yaitu kerjasama dalam melaporkan gejala penyakit, melaksanakan vaksinasi, serta menjaga kesehatan ternak. Yang kedua, kelompok akomodasi, yaitu hubungan antara pemerintah dan peternak. Peternak menyesuaikan dengan kebijakan dan prosedur dari pemerintah, seperti pemeriksaan klinis, vaksinasi, dan aturan lalu lintas ternak. Kemudian hubungan antara masyarakat dan tenaga vaksinator dalam penyuluhan masyarakat yang mengikuti arahan pemerintah untuk memilih ternak yang aman dikonsumsi dan sehat untuk kurban sesuai fatwa MUI. Yang terakhir ada asimilasi, yaitu hubungan antara peternak dan masyarakat. Peternak yang belajar dan mengadopsi cara-cara baru dalam pengelolaan kesehatan ternak dan penerapan standar kebersihan yang lebih tinggi, mengikuti aturan baru dan dari pemerintah terkait penanganan LSD. Kelompok dan organisasi sosial. Kasus ini masuk dalam tipe
Gesellschaft, yaitu ikatan lahir yang bersifat pokok untuk jangka waktu yang relatif singkat, terdapat pada hubungan dengan ikatan perjanjian atau timbal balik. Karena dinas kabupaten atau kota, Kementerian Pertanian, dan tenaga vaksinator hubungannya formal dan terstruktur. Tenaga vaksinator melakukan vaksinasi bukan karena hubungan pribadi dengan peternak, melainkan karena tugas yang harus dijalankan. Begitu juga dinas kabupaten kota, Kementerian Pertanian menjalankan peran mereka berdasarkan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan dan relatif memiliki jangka waktu yang singkat atau tidak kekal. Jadi hubungannya tuh singkat. Unsur-unsur budaya. Kasus ini masuk dalam unsur budaya kultural universal, yaitu sistem ekonomi, sistem kemasyarakatan, dan sistem pengetahuan. Mengapa sih terjadi masalah ini? Menurut sistem ekonomi, yaitu peternak mungkin memiliki keterbatasan dalam keuangan untuk menyediakan vaksin dan obat-obatan. Lalu menurut sistem kemasyarakatannya, kurangnya koordinasi antara dinas peternakan, peternak, dan tenaga medis masih belum efektif. Lalu sistem pengetahuannya, itu kurangnya pengetahuan peternak tentang cara penularan penyakit melalui serangga, pakan, atau air yang terkontaminasi. Terus gimana sih cara solusi untuk mengatasi masalah-masalah menurut sistem ekonomi, sistem kemasyarakatan, dan sistem pengetahuannya? Sistem ekonomi dengan memberikan subsidi vaksin LSD bagi peternak dan memfasilitasi pembelian vaksin obat-obatan dengan harga rendah. Lalu sistem kemasyarakatan membentuk kelompok kerja peternak di setiap komunitas untuk bertukar informasi. Dan sistem pengetahuannya dengan dilakukan kampanye edukasi dan sosialisasi kepada peternak mengenai gejala, cara penularan, dan pencegahan. Stratifikasi sosial. Pada kasus ini, posisi strata sosial pihak-pihak yang berinteraksi yaitu satu, Kementerian Pertanian itu berada di tingkat atas karena memiliki otoritas tertinggi dalam pembuatan kebijakan nasional terkait penanganan LSD dan bertanggung jawab sebagai penyediaan vaksin dan obat-obatan. Lalu yang kedua ada DKPP, yaitu atau Dewan Kementerian Pangan, berada di tingkat menengah atas karena mereka mendistribusikan obat-obatan, vaksin, dan melakukan pengawasan terhadap ternak. Yang ketiga, ada dinas kabupaten atau kota berada di tingkat menengah karena untuk bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis di lapangan termasuk pemberian vaksin, edukasi kepada ternak, dan pengawasan terhadap kasus LSD. Yang keempat ada peternak berada di tingkat bawah karena merupakan pihak yang paling terdampak. Yang terakhir ada masyarakat berada di tingkat terbawah karena mereka tidak memiliki peran langsung dalam penanganan LSD.
Status dan role. Status dan role masing-masing pihak yang terlibat. Ada peternak, statusnya sebagai pelaku usaha ternak. Role-nya yaitu peran dalam menjaga kesehatan hewan ternak. Mengelola kandang, memberikan pakan, dan menjaga kebersihan ternak tersebut. Yang kedua, DKBP, statusnya tinggi dalam sistem kesehatan hewan dan pengelolaan ternak. Role-nya sebagai pengambil kebijakan dan pengawas kesehatan hewan wilayahnya. Yang keempat, masyarakat, statusnya mengonsumsi produk dari hasil ternak. Role-nya sebagai pembeli produk peternakan tersebut. Yang terakhir, Kementerian Pertanian, statusnya untuk pengaturan kebijakan peternakan nasional. Role-nya sebagai pembuat kebijakan nasional terkait pencegahan dan penanganan penyakit hewan. Sekian penjelasan mengenai tugas pekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.